Teman-teman expert. Oke. Apa kabarnya nih teman-teman expert malam hari ini? Oke, selamat malam Kak Ebi, selamat malam Kak Nabila. Oke, mungkin sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman untuk layar saya? Nah, perkenalkan teman-teman, di sini saya Anggi yang akan menjadi moderator pada mini bootcamp malam hari ini. Nah, mini bootcamp malam hari ini judulnya apa sih? Mini bootcamp kita malam hari ini judulnya Introduction to ChatGPT for Digital Marketing, Optimize Your Digital Marketing Career and Business with ChatGPT. Dengan narasumber kita yang keren banget pada malam hari ini, yaitu Kak Agus Purwadi sebagai Head of Digital Marketing di Coding Next. Keren banget kan teman-teman? Jadi, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk menggali ilmu dari Kak Agus sedalam-dalamnya pada malam hari ini, biar teman-teman juga bisa menyusul jejak karir Kak Agus nih. Gitu. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam nih, bisa nih buat on cam nemenin saya dan Kak Agus nih. Yuk, yang belum on cam yuk. Oke, terima kasih Kak Tister, terima kasih Kak Rofi, terima kasih Kak Solihin, dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya malam hari ini ya. Sangat luar biasa. Nah, untuk pendaftar pada malam hari ini ada di angka lebih dari 150 ya teman-teman. Tapi mungkin yang lain sedang mempersiapkan diri untuk segera ikut bergabung juga. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, saya dan Kak Agus ingin tahu nih, sebenarnya teman-teman ikut mini bootcamp malam hari ini, motivasinya apa sih? Nah, buat teman-teman yang ingin sharing motivasinya malam hari ini, mengikuti mini bootcamp ChatGPT for Digital Marketing, bisa banget nih langsung drop ke kolom chat Zoom dengan format nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi, ikut webinar. Seperti itu. Yuk, misal dari saya nih, saya Anggi dari Expert, motivasi ikut webinar adalah ingin menggali ilmu lebih dalam terkait dengan digital marketing dengan tools AI seperti itu. Oke, yuk teman-teman yang lain yuk ditunggu. Oke, ini dari Kak Yadi, anak Markom. Nah, Kak Yadi ini adalah tim Expert ya teman-teman. Ini formatnya seperti Kak Yadi ini ya teman-teman. Pengen mendalami lagi ilmu digital marketing. Oke, keren banget nih Kak Yadi. Yuk, yang lain yuk ditunggu yuk teman-teman. Motivasinya apa sih malam hari ini ikut mini bootcamp digital marketing for AI for digital marketing seperti itu? Yuk, masa nggak ada motivasinya sih? Ayo, jangan-jangan iseng doang. Tapi iseng pun keren banget loh teman-teman. Isengnya sangat bermanfaat gitu. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa sambil drop motivasinya. Oh, ini ada Kak Iman Haidar, job seeker, ingin menambah wawasan terkait dengan marketing dan ilmu digital marketing. Ada Kak Ian, mahasiswa. Wah, keren banget nih Kak Ian, mahasiswa yang sangat produktif di tengah banyaknya tugas seperti itu ya. Kebetulan mahasiswa TI ingin mencari ilmu selain untuk mencari ilmu TI, ingin juga untuk mencari ilmu marketing. Oke, keren banget. Ada Kak Akbar, mahasiswa ingin melatih skill digital marketing. Ada Kak Ana sebagai entrepreneur mengenal lagi digital marketing. Ada Kak Noval, mahasiswa juga menambah wawasan digital marketing. Kak Yusril nih, anak juragan online. Masya Allah ya, Kak Yusril. Pengen ngambil ilmu dan aneh praktekin langsung. Amin. Semoga apa yang menjadi motivasi teman-teman untuk ikut mini bootcamp pada malam hari ini bisa tercapai semuanya dan ilmunya tentunya akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Baik bagi kantor teman-teman, perusahaan teman-teman, atau mungkin teman-teman yang masih job seeker. Semoga misalnya malam ini menjadi jalan teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan impian teman-teman. Seperti itu. Tentunya juga dengan teman-teman mahasiswa yang sedang bersemangat untuk mencari banyak ilmu. Seperti itu. Oke, kita next terlebih dahulu. Nah, malam hari ini agenda kita ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Expert Program Overview. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti mini bootcamp Expert, masih bingung nih, Expert itu apa sih? Gitu. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti mini bootcamp Expert, tentunya pasti sudah paham banget dong Expert ini apa.
gitu. Oke, selanjutnya setelah expert program overview, akan ada presentation session dari Kak Agus yang akan dilanjutkan dengan live demo atau live coding dari Kak Agus langsung. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi Q&A dan sesi penutupan yang ditutup dengan foto bersama, seperti itu. Oke, nah ini kita masuk ke agenda pertama ya teman-teman. Nah, apa sih Edspert itu? Edspert merupakan platform dari Widya Edu yang fokusnya pada pelatihan dan mentoring baik bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang nih. Nah, ada apa aja sih bidang-bidang pelatihan skill di Edspert? Itu ada teknologi informasi, ada programming, product management, digital marketing, English and Scholarship Bootcamp, seperti yang kita malam ini, ada ChatGPT for Digital Marketing juga, dan lain sebagainya. Nah, ini nih, Expert ini punya sosial media juga nih teman-teman, yang tentunya teman-teman bisa mengulik banyak info terkait dengan Expert dari beberapa sosial media Expert. Nah, pertama adalah LinkedIn. Bagi teman-teman yang punya LinkedIn nih, jangan lupa untuk follow LinkedIn page Expert. Nah, di situ kita selalu share info-info terkait dengan event-event Expert, dengan bootcamp-bootcamp Expert, ataupun mungkin banyak insight yang bisa teman-teman dapat juga dari LinkedIn Expert, seperti itu. Kemudian, Expert juga memiliki Instagram. Nah, buat teman-teman yang belum follow Expert nih, bisa langsung follow aja teman-teman. Karena nanti teman-teman nggak akan rugi lah pokoknya, karena banyak banget informasi terkait dengan Expert ataupun mungkin bootcamp-bootcamp Expert, bagi yang gratis maupun yang berbayar, seperti yang malam hari ini, yang free seperti ini, itu selalu kita share di Instagram, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya TikTok nih, pasti sekarang pada punya TikTok semua kan? Karena kan sekarang Gen Z ini kalau misalnya gabut dikit langsung scroll TikTok, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa juga untuk follow TikToknya Expert, biar nanti pas scroll-scroll terus tiba-tiba ada info dari Expert, "Wah, apa nih? Oh, mini bootcamp," gitu langsung join aja, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini Expert juga memiliki beberapa challenge nih. Tentunya teman-teman pasti sudah nggak asing dengan Twibbon Challenge ini kan, karena sudah kami share di grup peserta beberapa kali ya teman-teman, seperti itu. Nah, Twibbon Challenge ini apa sih? Nah, Twibbon Challenge ini adalah kami memberikan sebuah tantangan bagi teman-teman untuk mengupload foto teman-teman melalui Twibbon di Instagram maupun di LinkedIn, dan tidak lupa dengan tag Expert. Nah, tentunya setelah teman-teman upload Twibbon ini, nantinya akan ada reward untuk teman-teman. Nah, rewardnya akan kami share melalui sebuah form, yang mana form itu nanti bisa teman-teman submit dengan link postingan teman-teman ataupun screenshot postingan teman-teman, seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa klaim benefitnya. Ada apa aja sih? Ada A to Z interview kerja, ada prepare karir, ada juga contoh template CV, dan lain sebagainya. Yang tentunya nggak bakal rugi lah kalau misalnya teman-teman upload Twibbon, karena akan dapat benefit yang sebanyak itu, gitu. Oke, selain itu, kita juga punya Expert IG Challenge nih, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang malam hari ini ikut mini bootcamp Expert, bisa banget nih di-capture ataupun mungkin di-foto untuk layar laptopnya, terus dibikin snapgram tuh. Nah, itu nanti jangan lupa untuk tag Expert, nanti dari admin Expert akan di-repost nih. Nah, kalau misalnya admin Expert me-repost, kan berarti mutualnya akun Expert juga akan melihat snapgram teman-teman nih. Nah, nanti akan sangat membuka peluang untuk teman-teman menambah self rebrand, ataupun mungkin nanti teman-teman bisa dilirik sama HR yang kebetulan follow Expert juga, seperti itu. Oke. Nah, Expert juga punya Expert LinkedIn Challenge nih. Nah, besok setelah mini bootcamp ini selesai, kan teman-teman akan mendapatkan sertifikat nih. Nah, tentunya masa sertifikatnya mau dianggurin aja, kayak gitu. Jadi, untuk sertifnya bisa banget nih buat teman-teman upload ke LinkedIn, baik melalui platform LinkedIn yang bagian fitur upload sertifikat, ataupun mungkin di bagian postingan, itu juga nggak apa-apa banget. Yang penting jangan lupa untuk tag Expert, bisa juga tag narasumber kita malam hari ini yang keren banget, Kak Agus. Nah, nanti teman-teman sharing tuh, dapat apa aja sih mini bootcamp-nya, kayak gitu. Oke, nah ini adalah Expert recap, teman-teman. Nah, per November kemarin, Expert sudah memiliki lebih dari 3.700 alumni Expert Bootcamp, yang tentunya alumni Expert Bootcamp ini sekarang bergabung dalam sebuah komunitas yang dinamakan Expert Talent. Nah, di situ juga banyak sekali sharing-sharingnya, seperti itu. Itu adalah komunitas alumni-alumni Expert, seperti itu teman-teman.
Oke, Expert juga sudah memiliki lebih dari 73 webinar, yang mana sebenarnya mini bootcamp ini dulu dinamakan webinar ya teman-teman, tapi kenapa sekarang dinamakan mini bootcamp? Karena ada live trial, live coding, live demo, seperti itu yang itu lebih merujuk ke mini bootcamp ya teman-teman. Nah, jadi tentunya lebih menarik banget lah dibandingkan dengan sebelumnya yang webinar saja, yaitu yang penyampaian materi. Sekarang ditambah dengan improvisasi, ditambahkan dengan live coding, live demo, dan live trial, seperti itu. Nah, Expert juga memiliki sudah banyak sekali batch bootcamp nih. Sudah lebih dari 99 batch bootcamp per bulan November kemarin. Oke, nah selain Expert pelatihan skill untuk personal ataupun untuk teman-teman peserta malam hari ini, Expert juga punya nih yang dinamakan Expert for Corporation. Apa sih Expert for Corporation? Nah, untuk Corp atau Expert for Corporation ini itu juga pelatihan juga teman-teman, tapi ini digunakan untuk pelatihan training bagi korporasi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya perusahaan juga nih misalnya, atau mungkin di sana di sini kebetulan ada HR atau mungkin ada business owner yang udah memiliki banyak karyawan, seperti itu bisa banget menggunakan layanan Expert for Corporation untuk training karyawan-karyawannya seperti itu. Nah, untuk Expert for Corporation ini ada apa aja sih training programnya? Ada cyber security, ada Microsoft, ada deep teknologi, IoT, public relation media, soft skill, UI UX, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan Expert for Corporation nih. Ada Peruri, ada PLN, SMK Anihaya, SMK Wikrama, atau ada IHC yang merupakan rumah sakit di Tolongrejo. Nah, yang terakhir ini ada FMIPA UI ya teman-teman. Nah, jadi FMIPA UI ini juga menggunakan layanan training dari Expert for Corporation untuk pelatihan bagi karyawan-karyawan, dosen, dan tenaga pendidik di FMIPA UI. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh kasus nih yang di Rumah Sakit Tulungrejo ini menggunakan layanan Expert for Corporation berupa training Excel untuk karyawan-karyawannya agar lebih mempermudah dalam backup data, olah data, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ada juga nih ya SMK Wirakrama. Ini juga pelatihan Excel untuk karyawan-karyawan, tenaga pendidik, ataupun guru-guru di SMK Wikrama terkait dengan penggunaan Microsoft Excel. Seperti itu. Nah, oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Kak Agus terlebih dahulu pada malam hari ini. Selamat malam, Kak Agus. Halo, selamat malam, Kak Anggi. Oke, terima kasih banyak Kak Ya, Agus sudah bersedia untuk sharing-sharing dengan teman-teman pada malam hari ini ya teman. Ya Kak Agus, semoga nanti lancar semuanya sampai akhir dan mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari ilmu yang Kak Agus berikan. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya take over ke Kak Agus nih untuk waktu malam hari ini. Nah, pasti udah banyak banget nih teman-teman yang menanyakan presensinya mana sih, presensinya mana sih. Nah, ini untuk presensinya teman-teman bisa di screenshot dulu ataupun mungkin screen capture atau dari tim expert bisa membantu untuk share ke kolom chat seperti itu. Oke. Mungkin sembari teman-teman mengisi waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Kak Agus. Silakan, Kak. ya. Terima kasih Kak Anggi untuk maaf untuk waktu dan tempatnya ya. Ya, jadi izin memperkenalkan diri kembali. Saya Agus. Saya bagian dari Codingers sebagai Head of Digital Marketing. Di sini saya akan ini ya apa berbagi gitu mengenai pengalaman saya dengan menggunakan ChatGPT untuk memaksimalkan channel marketing dengan digital marketing begitu. Oke, ini untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung mulai saja masuk ke poin materi. Ini saya share screen dulu. Oke. Oke. Apakah ini ya untuk materi sudah terlihat ya di layar?
Sudah Kak, Belum. aman. Oke, ya. Oke, langsung begitu. Oke, pertama kita harus mengenali dulu dari basic digital marketing ya. Ya, digital marketing ini terdiri dari dua kata ya, digital dan marketing. Ya, tentunya marketing sendiri itu adalah cara untuk memasarkan produk atau layanan gitu ya. Nah, tambahan digital ini adalah eh, media apa yang dipasarkan. Nah, karena di sini jadi digital, maka kita pakai teknologi digital melalui internet begitu ya. Dan di internet itu juga ada gadget dan sebagainya gitu untuk uh, menjangkau atau menyebarluaskan marketing ini gitu. Oke, ya. Lalu berikutnya ini ya, ya seperti kita tahu gitu ya, untuk mungkin yang sudah belajar digital marketing gitu, uh, digital marketing ini tidak lepas dari channel-channelnya gitu ya. Nah, channel-channel digital marketing itu ada, yaitu pertama dia itu dibedakan dari uh, baik dari pola ini ya apa, pola masuknya dari pelanggan gitu ya, yaitu di akuisisi dan retensi gitu, dan yang kedua itu melalui salurannya gitu ya, channel salurannya itu yaitu saluran berbayar, organik, paid, atau yang gratis itu organik gitu. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi untuk akuisisi ini, acquisition channel itu adalah channel marketing yang memungkinkan ya pertama kali perusahaan itu mendapatkan user atau buyer gitu ya. Contohnya itu seperti orang mengunduh aplikasi atau membeli sesuatu di website gitu pertama kali gitu. Lalu yang kedua itu retention channel. Di sini itu adalah channel marketing yang dimana itu perusahaan mendorong pelanggannya ya yang sudah pernah melakukan pembelian itu agar melakukan pembelian lagi gitu. Contohnya itu adalah seorang sudah pernah membeli di aplikasi atau website, lalu dia menerima email agar ini ya menerima email dari perusahaan itu agar terus perusahaan itu memberikan informasi dan layanan serta penawaran-penawaran yang lainnya gitu ya. Begitu contohnya mungkin rilis produk baru atau mungkin tambahan layanan baru gitu ya. Oke, lalu beralih ke ini ya ke sumbernya yaitu organik dan paid channel. Jadi untuk organik ini itu adalah uh, di mana channel itu tidak mengharuskan suatu pebisnis itu melakukan pembayaran gitu ya, artinya gratis gitu ya. Misalnya ya, contoh paling gampang itu seorang mengklik suatu link gitu ya, di entah itu di email atau website gitu, lalu uh, user itu ketika melakukan pembelian dari link itu tidak perlu ini ya perusahaan untuk mendapatkan pelanggan itu ya, itu tidak perlu melakukan ini ya, mengeluarkan budget marketingnya itu organik gitu. Contohnya, kalau yang paid channel ini adalah bagaimana channelnya itu adalah uh, selaku pemilik usaha itu mengeluarkan biaya agar mendapatkan pelanggan gitu ya. Contohnya yang dia ngeklik suatu link di website yang berisi gambar atau video gitu yang mengandung unsur iklan sehingga mengharuskan mengeluarkan biaya iklannya di setiap pembeliannya, setiap akuisisi pelanggannya. Oke. Lalu berikutnya di sini contoh ini adalah email marketing newsletter seperti ini dari Gojek seperti itu ya. Lalu ini adalah channel online marketing dari banner ads, ada yang dari YouTube, terus juga dari website yang ya kita seperti udah familiar ya gitu ya ketika kita di internet itu. Nah, lalu bagaimana cara memilih channel online marketing yang tepat gitu ya? Itu dibedakan ada tiga cara gitu ya. Pertama itu kita tentukan dari skalabilitas, lalu dua penargetan, yang ketiga itu customer acquisition cost. Apa itu ketiganya? Itu ada di selanjutnya ini. Pertama itu adalah skalabilitas. Skalabilitas itu adalah maksudnya adalah berapa orang yang ingin kamu jangkau di channel tersebut gitu ya. Begitu. Jadi ketika teman-teman di sini menggunakan misalnya contohnya channelnya yang digunakan adalah Instagram. Nah, berapa orang yang ingin dijangkau gitu ya. Ketika mengoptimasi Instagram itu
jumlah orangnya itu berapa gitu. Nah, itu skalabilitas gitu. Lalu yang kedua itu penargetan. Di sini penargetan itu ada dua, dibedakan jadi dua, yaitu eh, penargetan sebentar. Oh ya, suaranya kurang jelas ya. Oke, sekarang udah aman ya kalau suaranya. Oke, oke, kalau udah aman saya lanjut lagi. Jadi ini ya, eh, kembali ke penargetan itu di sini ada behavioral targeting dan demographic targeting. Behavioral itu targeting yang dimana itu menargetkan orang-orang yang mempunyai niatan gitu ya. Niatan, sudah ada niatan untuk membeli. Nah, kalau demografi itu targeting di mana orang ini ya. Nah, ini behavioral itu targeting niatan orang ketika ingin membeli produk atau layanan tertentu gitu ya. Lalu kalau contohnya seperti ini, misalnya eh, kita ngetik Samsung Galaxy gitu ya, HP gitu ya. Nah, nanti muncul itu muncul apa iklannya di website gitu ya, di Google itu ya, di pencarian. Nah, itu kita udah ada niatan untuk membeli HP Samsung ini dari kata kunci yang kita ketik. Nah, gitu. Nah, kalau demografi itu kita menargetkan pelanggan berdasarkan ketertarikannya gitu ya. Nah, contohnya orang ketika kita jualan baju jersey MU gitu ya. Nah, kita targeting orang-orang biar baju ini terjual banyak, berarti kita targeting paling banyak itu contohnya ya, itu pria, itu lalu usianya bisa di 18 sampai 35 gitu. Lalu kita targeting Indonesia gitu ya, karena kita ingin coba menjual di lokal dulu. Lalu interestnya itu tentu dia punya ketertarikan dengan klub MU gitu ya. Yang kita exclude tentunya, yang kita exclude dari targeting ini ya, yaitu tentu rival dari klub MU gitu. Lah, lalu berikutnya itu customer acquisition cost. Itu adalah biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru yang membeli produk atau layanan pertama kali. Maksudnya adalah contohnya seperti ini. Contoh, perusahaan X itu memperkerjakan seorang digital marketing dan gaji 10 juta per bulan gitu ya. Lalu perusahaan ini gitu melakukan pemasaran menggunakan Facebook Ads dengan biaya 20 juta per bulan gitu ya. Sebagai hasilnya, mereka mendapatkan 100 pelanggan baru setiap bulannya. Nah, artinya untuk menghitung biaya ini ya, akuisisi per pelanggannya itu adalah biaya digital marketing ditambah biaya pemasaran dari Facebook Ads itu dibagi 100 pelanggan baru. Berarti menghasilkan 300.000. Berarti artinya adalah untuk untuk mendapatkan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan itu artinya butuh kos operasional itu 300.000. Kurang lebihnya begitu ya. Ini secara mudahnya. Nah, berikutnya ini contoh untuk yang channel marketing dari organik, yaitu ada pertama itu SEO, yang kedua itu atau search engine optimization, yang kedua itu social media organik atau SMO gitu, yang ketiga itu email marketing gitu ya. Nah, kita coba kembali tadi ya cara mengukur ini channel marketingnya, yaitu pertama adalah kita masih ingat skalabilitas, yang kedua itu penargetan, yang ketiga itu adalah biaya atau CAC gitu ya. Nah, di sini jenisnya SEO itu adalah dia skalabilitasnya itu tinggi. Artinya adalah di sini itu yang ketiga itu biayanya. Di sini dia bisa biayanya itu tinggi untuk jangka pendek, rendah untuk jangka panjang. Maksudnya gimana? Kok bisa gini? Artinya adalah SEO ini ketika kita melakukan strategi marketing untuk jangka pendek itu cenderung kita perlu biaya. Artinya kita perlu
ya melakukan ini ya berbagi link dengan mungkin kompetitor gitu atau membangun website-website gitu ya agar bisa saling terintegrasi linknya gitu kan itu kan butuh biaya yang dikeluarkan gitu atau mungkin mengeluarkan biaya untuk kompetisi SEO gitu ya agar mereka orang-orang blogger-blogger gitu ya orang-orang yang punya website itu berlomba-lomba menulis review produk gitu ya lalu melingkan ke website kita gitu nah itu kan perlu biaya dan itu biayanya nggak murah gitu nah itu, makanya dia bisa tinggi nah kalau di jangka panjang itu bisa rendah karena kita punya misalnya kita targeting keyword ini uh, dalam 6 bulan tercapai satu keyword di halaman pertama, tapi tanpa mengeluarkan biaya. Dan strateginya ya pelan-pelan aja gitu, nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan karena jangkanya 1 bulan gitu ya, harus di halaman pertama gitu, makanya keluar biaya. Nah, di sini enggak gitu. Oke, lanjut berikutnya. Contohnya ini ya, ketika kita klik kata kunci ini, contohnya kita nyari hosting gitu ya, lalu muncul kayak gini. Nah ini SEO gitu, ini udah masuk SEO gitu. Oke. Nah lalu cara optimasi SEO gimana? Pertama itu lakukan riset kata kunci dulu. Lalu yang kedua itu perbarui judul deskripsi meta gitu ya. Ini teknik banget, tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail, teman-teman sepertinya perlu untuk masuk kelas expert yang main bootcamp-nya ya gitu ya. Gitu. Lalu berikutnya itu membuat konten yang ini ya informatif gitu. Lalu juga uh, yang berikutnya itu perkecil ukuran gambarnya ya. Karena website itu terdiri dari teks, gambar dan video ya. Nah, elemen paling besar itu kan gambar size besar itu gambar sama video. Semakin diperkecil itu ya size-nya itu akan mempermudah website itu cepat di load gitu ya. Lalu berikutnya itu di-linkkan di halaman-halaman terkait gitu. Lalu pastikan website itu dapat diakses dengan baik di perangkat seluler gitu ya. Lalu tingkatkan kecepatan loading websitenya gitu ya. Lalu gunakan tools analitik website seperti Google Analytics gitu ya. Begitu caranya. Lalu berikutnya itu adalah sosial media organik ini ya. Di sini sosial media organik itu terdiri ya seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya gitu ya. Dia itu skalabilitasnya rendah karena kenapa rendah? Tergantung follower yang kita punya gitu ya. Kalau kita baru bangun bisnis, followernya masih 1.000, ya kita ketika optimasi ya yang lihat cuman 1.000 orang itu yang di follower itu. Makanya tergantung follower dia rendah gitu. Terus penargetannya itu dia demografi gitu ya. Karena benar-benar ini ya demografi usernya gitu ya. Lalu biayanya itu juga rendah, cenderung ini ya bisa minim biaya gitu. Contohnya seperti ini ya untuk membangun konten di sosial media ini contohnya di Instagram. Lalu cara optimasinya itu ya itu pertama itu kita perlu merancang strateginya gitu, fokuskan pada target audiensnya ya gitu ya begitu lalu gunakan logo warna visualnya gitu jadi perlu dikonsep gitu agar sesuai dengan identitas brandnya gitu ya lalu isi isi lengkap juga bio profil perusahaan gitu ya atau usaha kamu gitu ya di platform itu lalu juga uh, coba buat konten planning gitu ya gitu yang relevan menarik gitu lalu atur jadwal postingnya gitu ya terus juga jangan lupa balas komentar pesan feedback gitu ya gunakan hashtag juga itu untuk itu penting untuk akun yang masih di bawah 1.000 gunakan hashtag gitu ya lalu pantau juga statistik kinerja postingannya itu berikutnya itu adalah email marketing di sini itu dia di skalabilitas menengah gitu ya kenapa menengah tergantung database pelanggan yang kita punya gitu ya kalau kita punya database 10.000 orang ya dia kita bisa tinggi gitu bisa menjangkau banyak orang gitu ya gitu nah terus yang kedua itu dia penargetannya itu bisa di dua sisi ya di jenisnya itu dia bisa behavioral atau demografi di mana kita bisa melihat dari
niatannya gitu ya, bisa mengukur dari niat orang itu untuk tertarik dengan ketertarikan produk itu, lalu juga kita tahu tentang demografi orang itu gitu, karena orang ini masuk data email kita tuh udah melalui proses akuisisi marketing di awal gitu ya, gitu. Lalu dari segi biaya cenderung lebih rendah gitu ya, karena kita untuk melakukan email marketing ini bisa gratis gitu. Contohnya ini ya Gojek kayak gitu. Ini emailnya dari Gojek. Begitu ketika klik detail, pelanggan juga bisa langsung melakukan ini ya pembelian gitu. Lalu cara optimasinya itu adalah pertama pisahkan pelanggan ya, kelompokkan pelanggan itu berdasarkan ini ya preferensinya, perilaku, demografi gitu ya, agar waktu kita blast email itu lebih tepat sasaran kontennya. Lalu buat judul emailnya semenarik mungkin gitu ya. Lalu pastikan desainnya itu desain email ya itu lebih responsif begitu ya, agar bisa diakses di berbagai macam gadget gitu. Lalu tentukan waktu yang optimal gitu ya untuk melakukan email gitu ya. Lalu itu kemudian ini ya, ini juga informasinya juga buat uh, nama pelanggannya juga, sapa pelanggannya gitu, lalu gunakan call to action gitu ya. Jadi tiap email harus jelas itu ya, email itu ditujukan untuk apa, untuk dia itu mau untuk melakukan pembelian atau promo atau gimana, jadi harus jelas gitu emailnya. Lalu jangan lupa testing dulu ya gitu ya, agar sebelum ngeblast itu sudah terbaik gitu ya. Lalu juga jangan lupa selalu gunakan tools analitik gitu ya untuk memantau proses email marketing ini gitu. Nah, berikutnya kita ke bagian paid channel ini. Paid channel ini ada paid search, social media, display ads gitu ya. Nah, paid search ini adalah dia skalabilitasnya itu tinggi gitu ya. Karena ya kita di sini sudah membayar dan kita bisa menjangkau orang sebanyak-banyaknya gitu. Kita punya akses lebih di sini gitu. Lalu juga di sini paid search ini juga dia sifatnya lebih ke behavioral gitu ya. Karena kita bisa targeting orangnya ke niatnya gitu. Bisa lebih spesifik karena kita ini lebih spesifik dari SEO gitu. Lalu dari biayanya juga dia tergantung bisa menengah gitu. Tergantung biaya yang kita bisa maksimalkan kayak gitu. Dan juga ya ini lebih teknisnya itu tergantung kata kunci, harga kata kunci yang kita bid waktu kita menggunakan ini. Ini contohnya kita ketika iklan Google ya di pencarian itu kan ketika kita ngeklik itu ada tulisan ad yang di kotak merah itu. Nah, itu tiap ada ketika kita ngeklik ketika kata kunci terus ada pencarian itu ada simbol ad ini, nah itu dia pakai ads gitu, Google Ads gitu. Caranya untuk optimasi itu lakukan riset keywordnya, lalu ini ya riset keyword dari istilah pencarian gitu ya, lalu juga atur penargetannya gitu ya agar bisa kita bisa menyesuaikan dengan audiens yang ingin kita jual gitu ya, lalu buat iklan gitu ya semenarik mungkin di bagian deskripsi iklannya gitu, lalu pastikan halaman tujuannya ya landing page-nya itu juga relevan dengan kontennya gitu ya. Lalu gunakan tools pelacakan konversi, ini banyak sebenarnya bisa kita gunakan gitu. Lalu terapkan juga bid adjustment. Nah, di sini kita bisa terapkan berdasarkan ini ya ketika per klik, biaya per kliknya itu berdasarkan apa gitu ya, dari perangkatnya, lokasi atau waktunya gitu ya. Ini detail teknisnya waktu ada di praktek sebenarnya lebih enak ketika kita bisa praktek ini ya iklan Google gitu. Kemudian ini lakukan A/B test gitu ya di beberapa iklan yang kita ingin pasang, lalu pantau kinerja iklan secara teratur gitu ya, biar kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Lalu berikutnya itu adalah sosial media paid. Di sini itu skalabilitasnya itu tinggi, lalu dia itu penargetannya itu demografi gitu ya. Lalu dia biayanya itu rendah gitu ya. Ini sosial media paid itu kita bisa pakai IG Ads gitu ya atau TikTok Ads, FB Ads gitu. Yang sosial media yang berbayar. Contohnya ini adalah iklan di Facebook ya sama Instagram seperti ini.
begitu. Nah, lalu caranya itu untuk optimasi sosial media ini, pertama, kalau tadi itu yang page search itu kita itu berdasarkan kata kunci ya. Nah, kalau ini berdasarkan audiensnya, targetingnya itu lebih ke demografinya tadi. Apa usianya berapa, terus dia lokasinya di mana, minatnya apa, itu ya, ketertarikan dengan apa, kayak yang tadi yang dicontoh yang baju MU tadi gitu. Jadi didetailkan lagi, lalu pilih format iklannya gitu ya, ingin tampil di mana, di IG story atau di apa di feed post gitu ya, dan sebagainya gitu. Lalu sertakan call to action ya, kalimat ajakannya yang jelas gitu ya, apakah download sekarang, beli sekarang, amankan promo gitu. Jadi harus jelas kalimatnya gitu ya. Lalu pastikan gambarnya, iklannya itu menarik dan relevan gitu ya. Lalu sesuaikan dengan penawaran gitu. Lebih bagus kalau ada promo gitu, akan meningkatkan ads-nya lebih bagus. Jangan lupa juga A/B test itu agar lebih maksimal lagi iklannya, dan gunakan juga tools analitik untuk memantau ya kinerja kampanye gitu. Berikutnya di sini adalah display ads. Di sini display ads-nya itu dia kategorinya itu skalabilitasnya itu tinggi, lalu penargetannya itu demografi, dan biayanya itu dia cenderung tinggi. Ya karena ini sifatnya hampir kayak social media ads-nya, tapi kita iklannya itu bisa di website-website portal berita, di YouTube, di email gitu. Nah, jadi karena display ads ini uh, apa ya, memang dari sananya memang tinggi gitu ya, apa aturan perbitnya, jadi uh, jadi kita perlu mengatur strateginya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, kita iklan di website Tribun ini ya, kayak gini, lalu juga di YouTube kayak gini. Ketika ada tulisan iklan-iklan, nah itu dia menggunakan display ads begitu. Lalu cara optimasinya yaitu pilih gambar dan apa tentukan gambarnya ya, gambar dan desainnya itu biar menarik perhatian audiens, dan juga mengikuti guideline-nya gitu ya. Kalau di Google Ads ya ikuti gitu ya. Lalu juga tentukan penargetannya ya berdasarkan tadi demografinya, minatnya gitu ya. Terus juga nah di sini karena berbeda dengan social media ads, ini bisa digabung dengan kata kunci atau keyword yang agar memaksimalkan ketika user itu mengetik di website atau di search engine, iklan kita muncul gitu nantinya. Lalu juga atur batas frekuensi ya. Jadi masa tayang iklannya itu per hari diatur biar menghindari ini ya, overlapping atau mungkin apa uh, efektivitas iklannya itu biar lebih terarah, dan juga tidak tidak bikin ini ya jenuh user ketika lihat iklan-iklan itu terus gitu ya. Lalu pastikan halaman landing page-nya itu sesuai dengan uh, isi pesan iklan ya. Lalu juga buat iklan sesuai dengan guideline-nya tadi, lakukan juga tesnya dulu, misalnya judulnya, teksnya, atau gambarnya gitu. Lalu juga eh, pantau juga ya dari monitoring juga dari analitiknya gitu ya. Berapa misalnya kliknya, konversinya, biayanya gitu. Untuk dievaluasi terus kayak gitu. Nah, berikutnya kita ke ini ya, tools apa yang membantu untuk menganalisa kompetitor gitu ya. Di sini ya kita selain kita optimasi channel marketing yang kita punya, kita harus juga melihat, mengintip gitu ya. Gimana sih kok kompetitor itu mereka melakukan penawaran, apa melakukan strategi marketing online gitu. Nah, itu kita bisa pakai tools ini. Contohnya bisa pakai Ahrefs, Moz, Semrush gitu ya, atau ini bisa dipakai dan ada fitur free-nya begitu. Lalu kita untuk menganalisa ini ya, dari sisi kecepatan website, kita bisa pakai GTmetrix atau Google PageSpeed gitu ya. Teman-teman bisa ngetik aja di situ, nanti akan muncul. Lalu kalau untuk sosial media kita bisa pakai Hootsuite atau BuzzSumo gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang berikutnya ini tentang Google Analytics, ini untuk layanan yang disediakan dari Google yang saat ini masih free gitu ya, untuk memonitor apapun yang terjadi pada website kita gitu ya. Misalnya jumlah visitornya, jumlah pembeliannya gitu, itu bisa teman-teman bisa pakai tools ini gitu. Nah, berikutnya ini yang sekarang masuk ke AI ya.
yang kita bikin penasaran gitu. Sebenarnya kalau tools AI itu banyak, teman-teman bisa riset, itu ada banyak tools AI gitu. Nah, tapi kalau yang biasanya itu yang sering digunakan gitu ya, apalagi yang membantu itu ada ChatGPT, Copy AI, Smart Writer gitu ya. Terus juga ini ya apa untuk SEO juga itu yang server gitu. Di sini bisa digunakan gitu ya. Tapi karena kita pembahasannya fokus ke ChatGPT, maka kita uh, kita gunakan ChatGPT-nya gitu. Nah, oke, okay. Kembali ke pembahasan ChatGPT di sini. ChatGPT itu apa ya gitu ya? Ya saya rasa teman-teman pasti udah banyak mengenal ya tentang ChatGPT ini ya. Nah, tapi alangkah baiknya kita coba kenali lebih dalam gitu ya. Nah, ChatGPT ini sejenis kecerdasan buatan chatbot gitu ya, yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI. Jadi ChatGPT ini merupakan tools AI gitu ya, yang memang dirancang dan dilatih untuk ini ya apa memahami maksud dari suatu pertanyaan atau memberikan jawaban yang membantu gitu. Nah, ini yang mungkin banyak teman-teman atau orang lain itu eh, masih ini ya masih belum sadar cara kerjanya itu gimana sih. Nah, cara kerjanya itu sebenarnya gini, itu adalah proses melalui input gitu ya. Di sini input tuh di mana pengguna memberikan perintah gitu ya di chat GPT untuk ini ya melakukan apa yang dia perintahkan penggunanya. Di sisi penggunanya. Nah, lalu di sini ada tokenization gitu ya. Tokenization ini maksudnya adalah di mana uh, tadi kan kalau input itu sisinya pengguna. Nah, tokenization ini adalah sisinya dari sistem ChatGPT-nya, di mana ChatGPT akan menerima inputan yang diketik oleh user, lalu dipecah gitu ya. Token itu maksudnya itu dipecah kalimat-kalimatnya itu berdasarkan per kata gitu ya. Nah, dan akan diurutkan uh, untuk diproses menjadi model gitu ya. Nah, begitu sudah dipecah kata-kata itu, masuk ke bagian embed ini ya, bagian embed. Bagian embed itu di mana teks input yang dari pecah tadi itu diubah jadi vektor gitu ya oleh sistem gitu ya. Biar lebih bisa dipahami maknanya gitu. Lalu akhirnya di berikutnya ke tahap model processing di sini di mana sistem ChatGPT akan ini ya apa mencocokkan dengan model bahasa sebelumnya gitu ya. Jadi karena dia kecerdasan buatannya AI, dia akan menganalisa berdasarkan database yang dia punya eh, perintah yang diketikkan user ini tuh akan dicocokkan diproses kayak gitu ya. Lalu akhirnya ketika dicocokkan diproses akhirnya menghasilkan sebuah output itu yang sesuai yang diinginkan oleh user seperti itu. Ini cara kerjanya gitu. Nah, lalu gimana cara menggunakan ChatGPT? Itu pertama itu adalah contoh ini untuk membuat artikel SEO. Nah, ini teman-teman bisa apa membuat perintah gitu ya prompt biasanya apa sebutannya prompt gitu ya. Itu contohnya misalnya buatkan artikel tentang apa itu kucing. Nah, kita tuliskan juga detailnya apa gitu ya dengan gaya penulisan yaitu profesional, gaya penulisannya itu profesional, formal, terus juga informatif, mudah dimengerti, terus juga jadi sebutkan aja detailnya gitu ya. Terus gunakan tag heading 2 gitu untuk memisahkan antar topik gitu ya. Dan juga tambahkan apa gitu ya. Nah, akhirnya nanti ChatGPT akan memproses ini apa memproses perintah yang kita masukkan. Jadi semakin spesifik perintah yang kita masukkan, prompt-nya semakin spesifik, hasilnya juga akan semakin bagus sesuai apa yang kita harapkan. Bahkan bisa melebihi ekspektasi kita gitu. Nah, lalu kita juga bisa switching lagi ya dari hasil yang tadi itu diubah jadi misalnya kita coba post untuk sosial media ya gitu. Kita setelah tadi hasilnya jadi kita lalu perintahkan gitu ya ubah konten tersebut jadi thread Twitter gitu ya yang berisi 8 tweet gitu ya. Nah, itu uh, misalnya
tadi perintahnya seperti ini, nah nanti akan dipecah jadi 8 tweet kayak gitu tadi. Itu agar bisa jadi ini ya thread di Twitter, di X ya. Nah, lalu ChatGPT juga bisa ini membantu programmer ya untuk melakukan coding. Contohnya seperti ini, uh, kita perintahkan menulis kode dalam bahasa pemrograman Python gitu ya untuk membuatkan script kalkulator sederhana gitu. Nah itu tinggal jadi ini kan. Nah nanti tinggal dicocokkan. Biasanya kalau programmer udah alur logiknya udah paham sih. Tinggal ini kan apa membantu aja apa scriptnya begitu. Lalu ya, ya, kita ada sebentar lagi kita mau habis gitu ya. Ya, oke. Ini untuk membaca strategi marketing gitu. Mungkin untuk yang penggunaan ChatGPT ini kita sambil live code sambil live gitu ya, biar lebih memudahkan gitu ya. Oke, ini saya sudah siapkan gitu ya. eh Prompt-nya gitu. Oke, bentar. Ya, apakah ini ya terlihat ya untuk layarnya ya? Nah, kita coba perintahkan seperti yang ada di sini ya. Nah, misalnya kita ini ya, uh, ChatGPT ini contohnya misalnya gini, untuk membuat strategi marketing gitu ya. Strategi marketing gitu, misalnya gini, tuliskan strategi marketing AIDA gitu ya. Sebentar ya. Hmm, oke. Nah, misalnya kita akan menulis ini ya, menulis prompt gitu ya. Strategi AIDA, misalnya tuliskan strategi marketing AIDA untuk produk produk soft cookies gitu ya, cookies untuk meningkatkan penjualan. Oke, nah misalnya gini ya, AIDA. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Nah di sini nanti ChatGPT akan ini ya, apa melakukan tadi seperti prosesnya, jadi akan memproses apa yang perintah yang kita masukkan begitu, dan dia akan memberikan ini ya apa hasil yang kita inginkan gitu. Nah contohnya seperti ini. Ini untuk contoh ini ya membuat strategi marketing gitu. Nah lalu kita juga bisa ini contoh lagi gitu, kita bisa uh, membuatkan sebuah peran gitu ya. Contohnya ini ya. Hmm, Misalnya saya coba perintahkan ya ChatGPT ini, anggap gitu ya, anggap diri Anda gitu ya sebagai ahli riset, ahli, ahli riset pasar gitu ya. Terus saya ingin membangun gitu ya, membangun bisnis di bidang pangan dengan produk itu frozen food gitu ya. Nah, lalu bisakah Anda membantu saya melakukan analisis SWOT gitu ya dari kompetitor saya gitu ya di Indonesia gitu ya, yaitu yaitu Fiesta Chicken Nugget
Ya, ini ah, saya coba ini ya buatkan promnya gitu. Nah, bisa dilihat ya sekarang ya, di bidang pangan gitu. Di bidang pangan, pangan dengan di bidang pangan dengan produk produk kosan ini analisis SWOT. Nah, ini. Nah, misalnya kita perintahkan kayak itu. Nah, dia ChatGPT akan ini ya, akan melakukan proses gitu atas prompt yang kita lakukan. Nah, dia akan mengidentifikasi gini ya. Contohnya itu strength-nya, SWOT-nya gitu ya. Dia itu ini apa Fiesta Chicken Nugget. Ini saya nggak promosi Fiesta ya, tapi ini contoh gitu ya. Di mana dia itu memiliki pengakuan merek yang lebih tinggi di pasar. Lalu secara disertifikasi produk itu juga menawarkan berbagai varian dan ukuran produk ini bisa menguntungkan gitu ya. Lalu SWOT-nya ini, Fiesta ini juga produk mereka itu mudah ditemukan di berbagai toko gitu ya. Nah, kelemahannya Fiesta ini itu bergantung pada satu produk gitu ya, yang rentan terhadap selera konsumen gitu ya. Lalu produknya juga kurang konsisten, harganya tidak bersaing, lalu opportunity-nya gitu ya. Dengan produk yang kita lakukan ya, ini kita kan produknya ini tadi apa frozen food tadi itu yaitu peluang kita bisa melakukan inovasi produk dengan meningkatkan formulasi produk terhadap tren pasar. Ini berdasarkan hasil riset dari ChatGPT ya. Lalu kita bisa melakukan ekspansi pasar gitu ke wilayah baru atau pasar pasar target baru di Indonesia di mana yang mungkin itu adalah belum disentuh oleh pasarnya Fiesta gitu ya. Lalu kita juga bisa menjalin kemitraan dengan retail besar gitu. Nah, ini strateginya masuk ke B2B di mana dengan strategi ini tentu kita punya cara apa ya, media jualan uh, yang lebih aman gitu daripada langsung head to head dengan Fiesta gitu ya. Nah, lalu gimana ancamannya gitu? Nah, ancamannya itu adalah persaingan dengan produk sejenis itu dan merek-merek ternama lainnya itu udah persaingannya udah ketat gitu, udah banyak gitu ya. Lalu di sini itu perubahan kebiasaan konsumen ya, di mana konsumennya itu sudah lebih memilih opsi makanan sehat, vegetarian gitu ya. Nah, ini Vesta Chicken itu perlu mensayang produknya. Lalu juga ada regulasi pangan juga ini yang jadi pertimbangan. Nah, itu salah satu contoh yang kita bisa lakukan tentang prompt gitu ya. Di mana kita nggak perlu apa ya, kita nggak perlu searching-searching gitu, apa sih SWOT-nya, atau mungkin tanya-tanya pegawai Fiesta gitu, SWOT dari produk kamu apa. Nah, ChatGPT ini udah bisa memberikan jawabannya kayak gitu. Dengan gitu, ya dengan jawaban ini tentunya walaupun apa ya mungkin masih uh, secara luas gitu ya ya tapi kita untuk sebagai pemilik bisnis gitu kita udah paling tidak itu udah punya gambaran dan punya langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya begitu. Oke, begitu untuk live codingnya gitu ya. Oke, ini saya kembalikan ke materi tadi gitu ya. Oke. Kita masih ada waktu sisa 3 menit. Gitu. Iya, itu contohnya gitu ya. Nah, ini kalau contoh untuk menyusun program latihan olahraga kayak gini. Gitu. Nah, terus gimana cara membuat prompt ChatGPT yang efektif? Ini tipsnya adalah berikan konteks yang mudah untuk ChatGPT gitu ya. Jadi itu eh, semakin detail, semakin jelas itu akan memudahkan ChatGPT untuk memproses gitu ya. Terus berikan instruksi juga yang tentang format jawaban gitu ya. Jadi misalnya kita pengen jawaban yang singkat gitu ya, ya tambahin aja harus apa
apa singkat gitu ya, atau paragrafnya panjang atau daftar atau format gitu. Jadi biar lebih tertata rapi gitu ya. Lalu berikan contoh juga gitu ya agar ChatGPT ini bisa meniru format atau cara penulisan yang kita berikan kayak tadi gitu ya. Kita pakai coba analisa kompetitor Fiesta tadi. Lalu juga berikan keterangan seberapa panjang jawaban yang ingin di ChatGPT gitu ya. Begitu, jadi ini untuk tipsnya. Lalu terakhir ini tentang potensi pengembangan digital marketing begitu ya. Di sini kalau kita lihat dari grafik itu digital marketing itu dalam 5 tahun terakhir ini dari riset dari Google Trend itu dia meningkat ya dia meningkat dan apa ini sampai 2023 ini dia cenderung stabil gitu. Artinya kebutuhan orang baik pebisnis atau ini ya apa untuk berkarir di digital marketing itu masih potensinya tinggi karena uh, profesi digital marketing ini mengikuti perkembangan tren teknologi yang diciptakan kayak gitu. Lalu ini kalau dari kita lihat dari Glints ya ini portalnya gitu. Kalau ini dari apa dari uh, pencar apa ini dari berapa banyak orang apa perusahaan yang membuka lowongan yang dibutuhkan itu profesinya itu pertama yang kedua apa profesi paling besar itu yang kedua itu adalah digital marketing gitu ini berdasarkan riset website ini kayak gitu ya artinya potensi untuk bekerja sebagai digital marketing itu masih tinggi untuk sebagai berkarir ya kalau untuk sebagai pebisnis karena ya itu tadi semakin banyak channel marketing yang muncul tentu digital marketing akan menyesuaikan dengan strategi marketingnya gitu ya dengan channel yang muncul itu gitu ya ada TikTok berarti nanti kita harus menyesuaikan gimana caranya bisa FYP gitu ya itu juga masuk digital marketing juga gitu. Nanti muncul sosial media baru lagi, nah itu juga masuk lagi di digital marketing. Jadi potensi digital marketing itu masih banyak gitu. Apalagi sekarang udah ada tools AI gitu ya. Ini akan makin membantu para digital marketing untuk masih memaksimalkan marketing online mereka begitu. Ya, sekian materi dari saya. Mohon maaf ya kalau materi saya itu kepanjangan atau mungkin ada yang kurang berkenan gitu ya. Mau dimaafkan gitu. Apabila ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan nantinya. Oke, begitu dari saya kurang lebihnya dari saya gitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Anggi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Agus atas materinya. Sangat daging ya teman-teman dan sangat mudah dipahami ya. Sebenarnya teman-teman juga sangat antusias dalam menyimak materi dari Kak Agus karena materinya juga menarik banget Kak. Terima kasih banyak. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu Kak. Oke. Nah, setelah teman-teman tadi mendengarkan materi dari Kak Agus yang menarik banget ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah mulai ada pandangan nih, digital marketing itu seperti apa, ChatGPT itu seperti apa, bagaimana pengaplikasian ChatGPT ke bidang digital marketing, seperti itu. Nah, di sini uh, digital marketing, ChatGPT for digital marketing itu ilmu yang sangat penting untuk dimiliki ya teman-teman. Misalnya untuk fresh graduate nih, nah, fresh graduate ini juga pasti sedang mencari portofolio, mengumpulkan portofolio atau menambah beberapa experience di CV seperti itu kan. Nah, di sini Bootcamp Expert adalah sebuah solusi untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang masih mahasiswa untuk bisa meraih itu semua teman-teman, untuk menambah portofolio atau menambah mungkin skill seperti itu teman-teman. Nah, selain fresh graduate, teman-teman yang memiliki bisnis nih atau business owner itu juga bisa banget nih menguasai ChatGPT untuk digital marketing bisnis teman-teman agar bisnisnya itu lebih maju lagi gitu. Karena digital marketing ini perkembangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Ditambah lagi dengan ChatGPT sebagai tools AI yang sangat membantu pekerjaan digital marketer seperti itu.
Oke, selanjutnya mini bootcamp ini malam hari ini tentunya akan menambah pandangan bagi teman-teman ya untuk belajar digital marketing itu seperti apa ke depannya. Nah, menjadi seorang digital marketer dengan ChatGPT dan skill yang sudah terupdate, teman-teman tentunya akan lebih mudah untuk menapaki karir teman-teman ke depannya seperti itu. Nah, di sini bootcamp expert ini merupakan solusi bagi teman-teman untuk belajar, meraih portofolio, menambah CV, sertif, training, dan juga tentunya teman-teman akan dibimbing oleh mentor-mentor yang profesional dan juga bisa sharing terkait hal-hal tentang digital marketing dan juga ChatGPT seperti yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi digital marketing ini, teman-teman, di sini expert punya kabar baik nih, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Jadi, tetap stay di Zoom karena kabar baiknya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Tami. Halo, Mbak Tami. Halo, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Mbak Tami. Nah, di sini teman-teman kayaknya udah mulai nggak sabar nih untuk mendengarkan kabar baiknya dari Mbak Tami nih. Karena teman-teman di sini pasti banyak yang pengen tahu bagaimana cara manfaatin ChatGPT, ChatGPT untuk digital marketing, prom-prom yang tepat untuk bisa dapat jawaban yang memuaskan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Mbak Tami akan sharing ke teman-teman terkait dengan kabar baik yang sudah saya spill tadi. Apa sih kabar baiknya? Oke, silakan Mbak Tami. Oke, halo semuanya. Selamat malam ya teman-teman semua. Terima kasih udah semangat sampai jam segini ya untuk bisa hadir untuk bootcamp malam hari ini ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit tambahan ya teman-teman untuk bootcamp, intensif bootcamp malam hari ini dari expert ya. Kalau teman-teman sebelumnya udah tahu expert sebelumnya melalui Instagram atau TikTok, nah kita buka kelas intensif bootcamp atau bootcamp premium dari kita nih, kayak gitu. Nah, namanya adalah ChatGPT for Digital Marketing. Di sini belajarnya juga bareng Kak Agus Purwadi. Di sini untuk ChatGPT for Digital Marketing dari expert ini kita ada beberapa banyak fasilitas yang akan saya jelasin nih teman-teman kayak gitu. Nah, yang pertama langsung aja ya teman-teman dari affordable price. Ini jelas banget kalau teman-teman sebelumnya udah pernah compare untuk mengikuti bootcamp. Nah, di expert ini untuk start harganya kita dari 100 ribuan aja teman-teman. Nah, di situ juga sempat di-spill ya di bawahnya untuk biaya harga umumnya itu di 399.000 aja. Nah, nanti untuk peserta yang ikut mini bootcamp malam hari ini akan ada tambahannya teman-teman untuk diskonnya. Jadi bisa didengarkan informasinya sampai nanti di akhir ya, kayak gitu. Nah, untuk expert ini kita udah lebih dari 3.500 alumni yang sudah belajar di bootcamp expert kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga ya di Instagram kita. Nah, untuk pembelajarannya apa aja sih fasilitasnya yang teman-teman dapetin di Expert ID jika mengikuti intensif bootcamp-nya kayak gitu. Nah, di sini itu teman-teman ada 8 live kelas ya. Jadi ini sistemnya belajar langsung online melalui Zoom. Jadi bukan cuma video booth atau gimana. Ini benar-benar teman-teman tatap muka langsung dengan Kak Agus juga gitu melalui link Zoom dalam waktu 1 bulan. Jadi 8 kali live ini 1 minggunya ada 2 kali pertemuan ya teman-teman kayak gitu. Kemudian juga di sini kita ada psychological online assessment. Di sini juga teman-teman di sini kan untuk expert ini kita itu nggak cuman buat yang sudah profesional, tapi ini kita bisa semuanya ya seperti yang Kak Anggita dijelaskan. Ini bisa untuk fresh graduate, terus juga bisa buat yang mau switch karir atau untuk business owner kayak gitu. Karena di expert ini nanti belajarnya benar-benar dari dasar gitu. Nanti juga akan saya bantu jelasin materi apa aja sih yang akan dipelajari teman-teman selama 1 bulan atau 8 kali live kelasnya ini nanti kayak gitu. Kemudian di sini juga kita nggak cuman mendengarkan aja ya teman-teman, tapi di sini teman-teman juga akan melakukan project gitu atau mendapatkan portofolio. Karena tadi yang ketika Abi jelasin juga ya, kalau di sini nanti teman-teman selain uh, mendapatkan materi itu juga biasanya yang fresh graduate juga butuh yang portofolio atau teman-teman yang aktif di LinkedIn itu bisa juga dengan portofolio ini sebagai penunjang teman-teman ke depannya untuk CV-nya teman-teman juga gitu. Jadi nanti ada project akhirnya juga teman-teman kayak gitu. Kemudian juga
Mungkin teman-teman yang datang di meeting bootcamp malam hari ini yang ditanyakan presensi atau memang awalnya pengen dapat sertifikat kayak gitu. Nah, di intensi bootcamp ini juga teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat gitu. Nah, pasti pertanyaannya adalah apakah berbeda dengan yang dihasilkan dari mini bootcamp? Jawabannya beda ya teman-teman, karena di e-sertifikatnya nanti di intensive bootcamp itu teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang lebih profesional gitu. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan detail pencapaian teman-teman itu dari setiap materi yang teman-teman pelajari nanti selama 8 live class ini, termasuk juga proyeknya nanti kayak gitu. Kemudian ada professional branding. Nah, professional branding ini teman-teman, karena nanti teman-teman akan belajar dengan Kak Agus, Head of Digital Marketing dan Coding Next ya teman-teman. Itu sebuah salah satu professional brandingnya gitu. Dan di sana teman-teman juga akan bertemu dengan teman-teman yang belajar di bootcamp ini kan dari berbagai kalangan juga gitu. Nah, ini juga sebagai relasi teman-teman juga untuk kedepannya kayak gitu. Termasuk juga dari mentoring and networking group ini. Nah, nanti kalau teman-teman udah gabung di intensive bootcamp ini, saya akan otomatis inviting teman-teman untuk masuk ke grup WhatsApp kita lah kayak gitu. Nah, di grup WhatsApp itu nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan mentor, bisa juga dengan teman-teman yang di sana. Kalau misalnya ada kendala atau pertanyaan mengenai tentang dunia digital marketing itu bisa banget kayak gitu. Dan ini aksesnya lifetime ya teman-teman atau seumur hidup gitu. Jadi teman-teman ini nanti setelah 1 bulan itu teman-teman masih bisa buat akses tadi dapat live recordingnya, jadi ada rekamannya itu bisa diakses kapan aja, termasuk materinya, plus juga grupnya gitu. Jadi enak banget ya teman-teman kalau misalnya mau diskusi lagi lebih lanjut itu bisa banget digunakan semaksimal mungkin dengan mengikuti intensif bootcamp yang ini bootcampnya expert ID gitu. Nah, benefitnya apa sih kalau teman-teman mengikuti intensif bootcamp ChatGPT for Digital Marketingnya dari expert ini? Yang teman-teman pertama akan mendapat memahami pentingnya pemasaran digital bagi business owner kayak gitu. Seperti yang tadi ya Kak Agus jelasin banyak banget gambarannya, dasar-dasarnya itu sangat membantu teman-teman ke depannya kayak gitu. Terus juga memahami customer journey-nya dan menciptakan persona pembeli kayak gitu. Terus juga ada bagaimana sih ChatGPT dapat membantu merumuskan strategi pemasaran digital teman-teman juga gitu. Terus juga mempelajari konsep dan strategi pemasaran digital yang penting. Kemudian juga melakukan data cleaning dan processing dengan lebih efisien kayak gitu. Ini penting banget ya untuk bisa menghasilkan sesuatu lebih efisiennya itu kayak gitu. Terus juga mengikuti perkembangan tren yang muncul dan menggunakan berbagai format konten secara efektif. Ini sangat dibentuk. Sebenarnya dasarnya teman-teman dengan ChatGPT for Digital Marketing ini pasti benefitnya yang terpenting dari poin-poin ini ya teman-teman, biar teman-teman itu nggak salah sasaran atau sesuai dengan harapannya teman-teman ke depannya kayak gitu. Lanjut ke Anggi. Nah, untuk intensive bootcamp ini sebenarnya didesain untuk siapa sih? Nah, ini udah diulang-ulang terus ya. Sebenarnya ini memang yang pertama pasti untuk business owner, kemudian para digital marketer. Nah, ini juga bisa untuk marketing staff, kemudian juga freelancer, atau mungkin entrepreneur, atau bahkan teman-teman dari fresh graduate gitu ya, teman-teman yang misalnya baru lulus, karena ini biasanya benar-benar dari dasar. Ini bisa banget nih buat teman-teman yang pengen coba-coba atau bangga coba sih ingin memulai karirnya sebagai digital marketer. Nah, ini bisa banget didesain untuk kamu yang bisa belajar di Expert ID. Termasuk juga tadi banyak perkenalan juga dari mahasiswa ya. Nah, ini dari harga maupun dengan materinya dan untuk ilmunya ini akan sangat membantu teman-teman juga ke depannya kayak gitu. Nah, kemampuan apa aja ya sih yang akan teman-teman kuasai? Pasti kalau misalnya teman-teman belajar itu akan mendapatkan soft skill sama hard skill-nya teman-teman. Di sini juga didetailin untuk hard skill-nya jelas teman-teman akan belajar SEO, kemudian dapat sosial media manajemennya, kemudian tadi juga aku juga jelasin tentang email marketing, kemudian juga data analistik, kemudian juga konten marketing. Nah, kalau soft skill-nya bedanya teman-teman mungkin belajar sendiri sama belajar bootcamp, yang pasti soft skill-nya ya teman-teman ya. Kalau soft skill-nya kita jelas nanti teman-teman akan lebih meningkat dalam communication skill-nya, terus juga analytical thinking-nya, kemudian juga adaptability-nya, kemudian juga creativity-nya dan project management-nya kayak gitu. Lanjut ke Anggi. Nah, tadi yang mau saya jelasin juga untuk di ChatGPT ini, untuk kurikulum bootcamp-nya, itu kita start kelasnya di tanggal 16 Januari 2024 ya teman-teman. Jadi ada masih waktu 1 bulan teman-teman persiapan atau
masih 1 bulan lagi nih kelasnya akan segera dimulai gitu. Nah, untuk kurikulum bootcamp-nya ini nanti, kelasnya ini akan dibuka karena banyak survei yang teman-teman butuhkan itu di malam hari, yang misalnya kuliah itu nanti bisa malam harinya belajar, kemudian yang kerja mungkin malam-malam mulai off bekerjanya bisa mulai belajar gitu ya. Makanya kata kelasnya di jam 19.30 sampai jam 21.30 malam WIB ya, kayak gitu. Nah, kelasnya juga di hari Selasa dan Jumat ya, teman-teman. Kelasnya dimulai dari tanggal 16 Januari. Nah, materinya kita kan ada 8 sesi ya. Itu yang pertama kita benar-benar dari awal, yaitu dari ChatGPT for Digital Marketing Strategy Develop. Kemudian untuk sesi keduanya ada ChatGPT for SEO Optimization. Kemudian untuk sesi ketiganya, kita ada ChatGPT for Making Social Media Content. Keempatnya ada ChatGPT for Email Marketing. Yang kelima, ChatGPT for Online Advertising. Yang keenam, ada ChatGPT for Marketing Analysis. Kemudian juga yang ketujuh ada ChatGPT for Influencer Marketing, dan yang ke-8 ada ChatGPT and Digital Marketing Future Trend. Nah, di sini tadi Kak aku sempat nge-spill sedikit-dikit ya teman-teman tentang gambarannya. Nah, ini nanti detailnya terus praktikumnya seperti apa itu akan dijelaskan lebih dalam lagi di kurikulum bootcamp ini. Nah, untuk toolsnya apa sih yang dibutuhkan? Itu teman-teman cuma butuh laptop yang spesifikasi standar kantor dan pastinya memiliki Zoom ya teman-teman. Jadi biar bisa untuk gabung di kelas live session-nya gitu. Nah, untuk kurikulum ini juga kita sudah sesuaikan dengan standar kompetensi kerja nasional di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk jadwalnya ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup dengan kakak PIC-nya juga gitu. Lanjut Kak Anggi. Nah, ini datanya belum diupdate lebih lanjut ya teman-teman. Sampai bulan September ini kita sudah lebih dari 3.270 peserta expert atau alumni yang udah belajar di expert gitu. Nah, di expert ini selain ChatGPT, kita juga banyak bootcamp ya dari data analyst, kemudian yang teman-teman dari IT itu juga kita banyak bootcamp yang menyediakan dari basic maupun kelas advance atau kelas lanjutannya gitu. Untuk datanya per November, kita itu udah lebih dari 3.700 peserta gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kepo lebih lanjut, bisa cek di Instagram kita, atau dari teman-teman yang kenalnya melalui TikTok, bisa cek juga kayak gitu. Lanjut ke Aki. Nah, informasinya tadi udah sempat di chat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, kita ada 8 kuota ya, untuk 8 kuota peserta webinar tercepat gitu. Jadi kalau tadi untuk harga umumnya itu teman-teman di 399.000, nanti ada super kuota untuk teman-teman ada potongan 100.000. Nah, untuk caranya itu teman-teman cuma chat GPT ke nomor saya ya teman-teman, yang menyambut teman-teman di grup sebelumnya ke CRM Expert, atau ke saya Tami di 089603300675 kayak gitu. Jadi dari harga untuk peserta umum itu di 399.000, untuk teman-teman yang ikut webinar malam hari ini, teman-teman cuma membayar di 299.000 aja. Lanjut Kak Anggi. Nah, fun fact juga ya teman-teman, untuk Expert ID ini kita sudah sebagai lembaga berizin melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini sebagai lembaga pelatihan gitu. Nah, untuk tingkatkan penjualan bisnis Anda melalui beri kemudahan tanpa biaya tambahan, jadi teman-teman cuma membayar di 299.000 aja. Caranya cuma chat GPT aja langsung ke nomor saya teman-teman. Nah, ini juga ya aku cepat aja teman-teman, karena ini udah mulai banyak yang WA saya juga. Saya mau bantu respon, saya informasikan melalui grup WA juga ya. Jadi saya mau izin untuk respon ya teman-teman. Untuk waktunya saya kembalikan ke Kak Anggi. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Tami atas informasinya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti intensif bootcamp-nya, bisa langsung chat ke Kak Tami karena slot terbatas ya teman-teman. Jadi langsung aja chat sekarang. Memang agak war ini, tapi coba aja, siapa tahu memang masih ada seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah akses mentinya belum? Nih. Nah, yang belum akses mentinya, yuk segera diakses dan juga drop pertanyaan teman-teman.
tentang digital marketing atau tentang ChatGPT, tools AI untuk digital marketing, dan lain sebagainya kepada Kak Agus. Mumpung ada Kak Agus yang siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman nih. Oke. Nah, ini sudah mulai ada banyak yang merespon di Menti nih Kak Agus ternyata. Saya mohon izin share screen. Nanti mungkin teman-teman yang masih ingin mengisi masih sangat bisa ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada sementara ini ada 6 pertanyaan nih Kak Agus. Mungkin nanti akan bertambah lagi untuk jumlahnya. Ya mungkin sembari kita menjawab ya Kak Agus ya. Nah, mungkin kita jawab untuk yang pertama dulu ya Kak, karena yang pertama itu biasanya yang paling bersemangat banget untuk bertanya seperti itu Kak. Jadi mungkin kita berikan apresiasi untuk Kak Aulia karena sudah menjadi penanya yang pertama. Mungkin saya bantu membacakan pertanyaannya Kak. Menurut Kak Agus, seberapa persen positive improvement apabila seseorang newbie digital marketing menggunakan ChatGPT untuk membantu kerja digital marketingnya? Silakan Kak Agus, langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Kak Anggi ya. Oke, kalau menurut saya ya, diukur berapa persen, saya optimis tinggi banget ya. 9%, 9%, 100%, 100% yakin gitu ya. Kalau dari si ini ya, keyakinan positif improvementnya, karena gini, di sekarang ini tools AI sudah mulai bermunculan gitu ya, dan ditambah lagi uh, apa sekarang itu adanya tools AI, contohnya di ChatGPT ini, membantu mempermudah pekerjaan yang dulu, karena saya dulu tuh dari pengalaman tuh melakukan digital marketing tuh memang benar-benar manual gitu ya, membuat copywriting sendiri gitu, bahkan memikirkan kalimat sampai satu paragraf tuh butuh waktu yang agak lama karena di awal-awal. Tapi adanya ChatGPT ini membantu proses yang berjam-jam tuh cuman dalam hitungan menit gitu, bahkan ya nggak sampai 5 menit jadi gitu. Nah, tinggal kita pinter-pinter mengatur apa perintah prompt yang kita lakukan. Nah, itu perintah promptnya kayak gimana? Nah, itu detailnya itu ada di kelas yang main bootcamp-nya begitu. Begitu kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Agus atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Aulia. Jadi dengan menggunakan ChatGPT itu tentunya akan sangat mengefisiensi waktu pekerjaan seperti itu ya Kak Agus ya. Ya, benar. Oke, mungkin kita jawab yang lain lagi Kak. Mungkin dari Kak Agus ada request nih mau menjawab yang mana nih Kak? Oh ya, saya bebas aja. Atau mungkin dari ini apa dari yang kedua ya, Muhammad Akbar Muzaki ini. Oh ya, siap Kak. Silakan Kak Ya, untuk dijawab. ya, Bagaimana cara mengukur efektivitas dari pemasaran digital marketing? Seperti itu. ya, ya. Untuk benar ya. Iya, untuk mengukur cara efektivitasnya, tadi seperti yang dijelaskan di materi itu ada 3 ya. Eh, kita ingat kembali, kita review kembali ya. Itu ada skalabilitas, yang kedua itu penargetan, yang ketiga itu biaya atau customer acquisition cost gitu ya. Nah, eh, tiap channel marketing ini sebenarnya punya keunikan gitu ya. Eh, tergantung kita ini ya intentnya atau kita itu lebih ke arah mana gitu ya. Contohnya kalau kita memang ingin produk-produk yang kita jual itu ya, produknya itu adalah ini ya produk yang dimana itu biasa dijual kayak tadi baju jersey gitu. Nah, orang ketika ingin baju jersey itu sebenarnya kita bisa pakai yang tadi hampir semua channel marketing itu bisa digunakan dengan apa pengukuran tadi ya metriknya tadi skalabilitas, penargetan dan biaya itu untuk menentukan efektivitasnya baik biaya yang dikeluarkan atau apa tenaga atau mungkin skill yang kita keluarkan gitu ya. Nah gitu.
Nah, terus juga mungkin kita inginnya lebih ingin apa namanya contoh produk yang kita jual itu produk yang nggak biasa umum di pasaran gitu ya. Begitu. Contohnya apa ya? Misalnya ini kita jual apa ya? Sarang burung walet gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu kan nggak biasa tuh nyari apa sarang burung walet gitu ya. Hanya orang-orang tertentu atau yang kolektor aja yang bisa gitu. Nah, itu kita bisa pakai channel marketing yang lebih ke yang tadi apa yang eh, contohnya lebih ke penargetan yang demografi daripada yang behavioral gitu ya karena kita menargetkan orang-orang yang spesifik gitu ya. Dia itu punya hobi apa koleksi sarang burung walet atau mungkin untuk jual apa ya mungkin untuk kegunaan lain gitu. Nah, semakin spesifik produknya, tentu channel marketing yang kita gunakan akan semakin selektif kayak gitu. Begitu. Kalau dari cara mengukurnya, semoga bisa menjawab ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Agus atas jawabannya. Sangat jelas ya Kak untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Muhammad Akbar Muzaki. Oke. Mungkin saya coba refresh dulu ya Kak Agus, siapa tahu sudah bertambah nih. Oh, ternyata masih sama nih Kak Agus. Mungkin kita jawab yang mana lagi nih Kak? Oh ya, oke. Mungkin sebelahnya, nggak apa-apa. Oh iya. Yang apakah ini? Apakah Oke. untuk mengoptimalkan prompt ChatGPT ini harus menggunakan yang berbayar atau bisa menggunakan yang gratis, Kak? Nah, ini sepertinya sebenarnya banyak nih Kak Agus yang menanyakan hal ini ya, Kak. Silakan Kak untuk dijawab. Oh ya, ya. Jadi kalau kita ini ya untuk terkait ChatGPT ini kan ada versi yang berbayar, ada yang free gitu ya. Nah, yang free ini versinya itu 3.5 gitu ya, 3.5. Nah, yang terbaru itu 4.0 gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, secara kecerdasannya gitu ya, itu lebih up to date yang berbayar gitu. Karena bahasanya kadang tuh mungkin ya kalau kita pakai yang versi free itu kadang itu saya kalau dari pengalaman itu bisa melakukan 2 sampai 3 kali pengulangan gitu untuk melakukan prompt gitu untuk menghasilkan jawaban yang saya inginkan gitu ya. Nah, tapi ketika pakai yang ChatGPT yang berbayar itu terkadang cuma butuh satu aja gitu. Itu udah jawabannya udah detail, bahkan ada kadang juga jawabannya itu melebihi ekspektasi saya juga gitu. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau yang berbayar. Tapi kalau teman-teman masih proses belajar, saya sarankan pakai yang 3.5 dulu karena berbayar juga cukup mahal gitu ya untuk langganan bulanannya gitu. Nah, jadi kalau untuk belajar saya sarankan melatih dulu tentang prom-prom yang akan digunakan gitu ya. Nah, nanti kayak di kelas tadi itu misalnya promnya kita cenderung profesinya SEO SEO spesialis atau content writer gitu. Nah, kita coba latih dulu menggunakan prom-prom tentang yang bidangnya untuk profesi content writer gitu atau SEO gitu ya atau social media spesialis gitu ya. Jadi semakin kita terlatih menggunakan prompt itu nanti kita ketika kita beralih ke ChatGPT yang berbayar gitu akan lebih mudah kayak gitu. Begitu kalau dari saya misalnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Agus atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak. Ini untuk yang bertanya, tidak ada namanya nih. Oke, mungkin wah sekarang sudah 7 nih Kak. Ternyata sudah tambah 1. Ya mungkin ini terakhir ya Kak. Kita ke pertanyaan terakhir karena waktunya sudah memasuki pukul 9 juga. Silakan Kak, ada yang ingin dipilih lagi? Oh ya. Eh, coba ya atau random juga boleh dipilihkan. Oke, mungkin kita pilih yang Kak Aditya Pratama Putra. Bagaimana Kak? Sebagai apresiasi karena sudah sesuai dengan format yang kami tentukan, yaitu nama underscore pertanyaan. Seperti itu. Ya, boleh. Oke.
Saya bantu bacakan ya, Kak. Kak Aditya Pratama Putra dari Universitas Teknologi Mutaramizin. Izin bertanya. Universitas Teknologi Mataram, izin bertanya, seperti apa strategi yang terbaik untuk menggabungkan teknologi AI dalam meningkatkan mesin pencari? Apakah ini terpotong ya, Kak? Dalam meningkatkan mesin pencari. Gimana ini, Kak? Kok saya kurang nangkep pertanyaannya? Oh ya, saya coba coba deskripsikan maksud tujuan pertanyaannya. Oh ya, Eh, siap, Kak. ini Terima kasih, ini Kak. nanti Kak Aditya Pratama kalau misalnya benar coba di react ya. Misalnya ini maksud pertanyaan gitu ya. Atau mau ini eh, coba live bertanya juga nggak apa-apa kalau mau. Oh Gitu. iya, silakan Kak Aditya Pratama. Kalau mau on mic sangat dipersilakan, Kak. Izin Kak, kayak maksudnya mesin pencari itu dalam pencarian apa yang kita cari gitu, biar sesuai sama ekspektasi kita gitu Kak. Oh ya, berarti ini ya, misalnya coba saya deskripsikan ya. Berarti Iya Kak. mohon koreksi kalau misalnya salah ya. Misalnya eh, ya kita menggunakan tools AI ini biar strateginya itu ini ya bisa muncul misalnya di halaman pertama Google gitu ya. Lalu ya, gitu dan apa ya mungkin juga menghasilkan konten terbaik gitu di pencarian gitu ya. Kurang lebih gitu bukan? Iya Kak. Oh Terus ya, kalau oke. misalkan kan kita izin Kak, Ya. kalau kita buat proyek atau program gitu kan, kita cari sesuai apa yang kita butuhkan gitu, biar sesuai sama ekspektasinya. Kadang kan beberapa persen ada yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kita implementasikan tuh jadi satu biar kompleks gitu kak hasilnya. Maksudnya dari hasil apa prompt di ChatGPT Dari gitu hasil ya? ya kak, dari hasil pencariannya itu. Oh ya, ya, oke oke. Oke, berarti dua pertanyaan ya. Oke. Oke, ini saya itu atau ada tambahan lagi Kak? Itu Kak Aditi ya. Itu aja kak. Oh ya, oke. Oke, ini saya coba jawab yang pertama itu tentang bagaimana strategi terbaik untuk menggabungkan teknologi AI ini ya untuk meningkatkan di pencarian gitu ya. Ya, ini memang sekarang itu karena gencar-gencarnya ChatGPT maka dan saya juga update gitu ya. Algoritma Google itu udah mulai update lagi gitu. Ini juga jadi keresahan para praktisi SEO buat mengoptimalkan kontennya gitu. Nah, karena ini ya dan kita juga pengguna ChatGPT ini udah mulai banyak, makanya kan pemilik ya tentu bagi Google gitu ya sebagai search engine terbesar gitu ya di dunia gitu mereka pasti akan mencari cara gimana cara menghasilkan konten yang lebih original dan bukan kopasan dari ChatGPT gitu kan. Nah, makanya kita yang ketika kita gunakan ChatGPT tapi juga bisa ningkatin di pencarian, ya pertama kita harus mengetahui guideline atau update apa yang terbaru di itu ya mesin pencari contohnya Google itu ya. Nah itu uh, biasanya ini ya kita masih oke nggak apa-apa apa dari kontennya dari ChatGPT ini kalau pengalaman saya nggak apa-apa asalkan itu bahasanya lebih bisa di ini ya apa dikenali dibaca gitu ya karena ya misalnya kita menggunakan ChatGPT itu hasilnya kadang karena promptnya belum tepat gitu kadang kita coba misalnya kita buat artikel kayak gitu ya. Nah, terus buat artikel kadang tuh bahasanya baku banget gitu. Nah, makanya disitulah kita perlu memainkan kata promptnya itu biar lebih humanis gitu ya. Nah, misalnya kita tambahin tuh promptnya misalnya biar lebih kontennya lebih bagus misalnya buatlah ini ya, buatlah artikel tentang apa
tentang cara memasak nasi goreng gitu ya. Nah, kalau kita cuman gitu doang gitu, itu biasanya bahasanya agak campur-campur kaku gitu. Tapi tambahin aja promptnya di belakang, misalnya apa? Gunakan bahasa yang lebih ramah, lalu eh, lebih ramah, profesional, lalu juga jangan ada pengulangan kalimat gitu. Lalu eh, apa? Tambahkan contoh-contohnya begitu ya. Terus habis itu eh, buatkan kesimpulannya gitu. Misalnya prom-promnya gitu. Semakin banyak detail yang ingin kita tambahin di situ, maka hasil ChatGPT yang dilakukan itu akan semakin original dan semakin unik kayak gitu. Nah, di situ apa ya? Biasanya kita juga kita masih coba evaluasi lagi ya, dari coba cek lagi gitu, dari bahasanya itu udah baik atau belum. Ketika itu udah oke semua, baru bisa diterapin di konten website gitu ya, misalnya itu kalau kaitannya dengan mesin cari. Nah, tapi kalau itu karena ini berhubungan dengan konten ya gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan lagi, nah gitu kan. Nah, sebenarnya ini berhubungan dengan ranking faktor Google gitu ya. Dan ranking faktor Google ini banyak banget kalau dibahas gitu. Karena ini sifatnya ada yang teknikal, ada perbaikan dari si internal websitenya gitu kan. Nah, tapi kalau koridornya masih di konten ya kayak tadi, kita kita memperjelas kontennya. Yang kedua itu ini ya, eh, dari konten yang duplikat gitu ya, yang pernah dibuat gitu ya. Makanya judul-judulnya itu juga dibikin semakin semenarik mungkin. Nah, ketika itu udah juga dibikin apa namanya, semakin detail ya, apa konten yang ingin disampaikan di artikel itu. Karena Google itu semakin banyak kata kunci, itu juga akan berpotensi meningkatkan di mesin pencari begitu. Nah, itu. Nah, kalau selebihnya itu adalah ya kita cek berapa kecepatan websitenya, terus UI UX-nya gitu ya, terus tampilan websitenya, terus juga berat loading web page-nya. Itu faktor ranking Google. Karena kalau itu semua udah oke, nah itu nantinya akan memudahkan Google itu memberikan posisi ranking tertinggi di pencarian gitu tentu. Dan juga tambahan backlink gitu ya, mungkin berapa ranking backlink-nya gitu. Terus juga ranking domain banyak. Kalau sebenarnya ini ada di kelas SEO kalau membahas tentang ini gitu. Nah, ini kalau teman-teman tertarik bisa ikut di kelas nantinya gitu. Begitu. Lalu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua eh, apa tentang ini ya? Tadi tentang bagaimana ini ya, apa namanya? eh tadi ya, kalau nggak salah itu bagaimana tools AI. Kang, apakah tadi mencatat tadi Kak? Halo. Ya Kak, gimana? Oh ya, tadi pertanyaan kedua bisa diulang tadi? Eh, Cuman sekali Kak, yang Oh, sekali. ya seperti apa strategi yang terbaik untuk menggabungkan teknologi AI dalam meningkatkan mesin pencari? Oh ya. Oh ya, itu berarti jawabannya itu tadi. Iya Kak, Itu. terima kasih. Bisa saya tangkap. Berarti Oke. kita yang mengolah katanya seperti apa yang kita inginkan tuh harus benar-benar tepat gitu agar ChatGPT itu mengerti gitu apa yang dalam bahasa kita itu kayak nggak asal membahasakan seperti buatkan saya seperti ini tapi tidak tahu maksud dari apa yang dibuatkan itu ya Kak. Iya, benar. Jadi poinnya di prom kata yang kita perintahkan gitu. Nah, itu detailnya ada di kelas gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, siap. Menarik sekali ya diskusinya, Kak. Ini untuk pertanyaan penutupnya ternyata malah jadi diskusi yang cukup menarik ya menurut saya. Saya juga nyimaknya, wah,
asik sekali. Dari Kak Aditya juga sangat antusias, dari Kak Agus juga jawabannya sangat menjawab ya Kak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Aditya dan Kak Agus untuk diskusinya. Ternyata pertanyaan ada 10 Kak, tapi karena waktunya sudah habis ya Kak, sudah memasuki limitnya, jadi mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya itu bisa ikut ke bootcamp kita. Nanti akan bertemu lagi dengan Kak Agus dan juga bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Kak Agus seperti itu. Karena murah banget ya teman-teman, di angka 299.000 saja teman-teman sudah bisa dapat 8 sesi kelas live bersama dengan Kak Agus sebagai mentor ChatGPT for Digital Marketing yang tentunya nanti teman-teman bisa diskusi di situ seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa juga berjejaring dengan Kak Agus baik melalui LinkedIn ya Kak ya. Apabila Kak Agus berkenan, nanti teman-teman juga bisa bertanya mungkin. Oh iya boleh. Saya bebas dan saya malah senang kalau ada teman-teman yang bertanya gitu ya, bebas dari LinkedIn gitu juga boleh gitu kan. Nantinya juga kita juga bisa jadi saling sharing gitu kan ilmu di LinkedIn. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, mungkin sebelum kita tutup dari Kak Agus ada closing statement dulu atau mungkin motivasi untuk teman-teman seperti itu Kak. Silakan. Ya, ya. Jadi kalau untuk closing statement ini adalah kata-kata yang saya bawa gitu ya dimanapun gitu. Ketika saya belajar gitu ya, itu jadi sebenarnya itu ini quotes yang saya suka gitu ya sebenarnya. Kalau dari saya itu tidak perlu banyak kata-kata, yang paling penting adalah yang paling dibutuhkan adalah bukti nyata gitu. Jadi semakin apa ya, kita boleh berteori begitu, tapi ilmu itu tetap harus diterapkan, terus harus dipelajari gitu dan dihasilkan agar kita itu bermanfaat untuk diri kita dan juga uh, orang banyak di sekitar kita begitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Agus untuk closing statement-nya. Sangat menarik ya. Jangan terlalu banyak kata-kata, yang penting bukti nyata. Seperti itu. Oke. Karena waktunya sudah habis nih teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak Kak Agus atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga teman-teman sudah ikut berpartisipasi pada mini bootcamp malam hari ini. Tapi sebelum saya end meeting nih, yuk kita foto bareng dulu nih. Yuk yang belum on cam yuk. On cam dulu. Wah, terima kasih banyak Kak Tister Wandri. Kak Tister ini full dari awal sampai akhir on cam. Terima kasih banyak ya Kak. Antusiasmenya sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, yuk yang lain mungkin yang belum on cam teman-teman. Tadi di awal lumayan banyak loh ini teman-teman yang on cam. Sepertinya ada kendala dari Kak Anggi ya. Halo Kak Anggi. Oke, aku izin untuk back over ya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan buat on cam. Kita foto bareng bareng Kak Agus ya. Langsung mulai dari page pertama karena kita nggak tahu yang mana. Kita pose kayak gitu ya. Misalkan 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Cintam, Kak Andi. Page 2, Kak Iman, Carlos, Kak Solihin. Kita masuk ke page 2. 1, 2, 3. Oke, karena ini cuma 2 page yang foto ya. Cukup sesi fotonya. Saya serahkan kembali ke Kak Anggi.
Oke, terima kasih banyak Kak Farhan sudah di backup. Mohon maaf ya teman-teman karena tiba-tiba barusan koneksi saya hilang, jadi saya terlempar dari Zoom seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasme yang luar biasa pada malam hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Agus atas materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap bersemangat. Salam sukses selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.